Media Vietnam sebut Indonesia kesayangan FIFA. Seperti yang diketahui, FIFA sudah menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 untuk menggantikan Peru yang dianggap tak siap infrastrukturnya. Hal itu pun tak luput dari perhatian media asal Vietnam, yang menjuduli sebuah artikelnya dengan bernama "Vietnam menyaksikan dengan sedih Indonesia menjadi kesayangannya FIFA tidak main di kualifikasi tapi lolos ke Piala Dunia". Di dalam artikelnya pun media itu juga menyebutkan betapa timnas Indonesia U17 yang bahkan tidak bisa lolos ke turnamen Piala Asia U17 tapi kini lolos otomatis ke Piala Dunia U17 2023. Piala Dunia U17 2023 sendiri sebenarnya akan digelar pada tahun 2021 tetapi mundur lantaran terimbas pandemi COVID-19. Peru kembali diberikan jatah menggelarnya. Tetapi ketidaksiapan infrastruktur bikin FIFA mencabut hak tuan rumah Peru untuk kemudian diberikan ke Indonesia, yang tahun ini juga batal menggelar Piala Dunia U20. Media Sport442.com pun juga menyebutkan keputusan FIFA ini sejatinya masuk akal dan bisa ditebak mengingat Indonesia sebelumnya juga sudah mempersiapkan fasilitas, khususnya stadion, untuk gelaran Piala Dunia U20. Sementara media Vietnam lainnya yaitu Toi Tri TVN menyebutkan bahwa keputusan FIFA menunjuk Indonesia menggantikan Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 tak lepas dari nasib Piala Dunia U20 2023 yang akhirnya digelar di Argentina. Resmi, Luka Modric perpanjang kontrak di Real Madrid. Buyar sudah semua spekulasi mengenai masa depan dari Luka Modric. Sang gelandang pun telah memperpanjang kontraknya dengan Real Madrid. Modric adalah salah satu pemain paling senior di skuad Al Real saat ini. Ia sudah lebih dari satu dekade menjadi andalan di lini tengah Los Blancos. Kontrak pemain timnas Kroasia itu pun habis di akhir Juni 2023 ini. Alhasil mulai banyak rumor beredar mengenai masa depan sang gelandang gaik tersebut. Hari ini pada Senin kemarin, Real Madrid pun resmi menyudahi semua spekulasi mengenai masa depannya Modric. Mereka pun telah memperpanjang kontrak sang playmaker. Melalui laman resmi mereka, Real Madrid mengumumkan bahwa Modric tidak akan beralih di musim panas ini. Sang gelandang telah menaikkan kontrak baru di Real Madrid. Ia pun sepakat untuk menambahkan masa baktinya di Bernabeu hingga tahun 2024 mendatang. Alhasil semua rumor yang mengatakan Modric cabut dari Real Madrid pun itu terbukti tidaklah benar. Messi soroti kelakuan fans Paris Saint-Germain. Lionel Messi sudahi perjalanan di Paris Saint-Germain. 2 musim di kota Paris, Messi mempersembahkan 2 kali juara Ligue 1 dan Piala Super Prancis. Perjalanan Lionel Messi pun di Paris Saint-Germain tak selalu mulus. Di awal musim, Messi pun disambut sebagai pahlawan, tetapi berjalannya waktu tepatnya di musim keduanya Messi, La Pulga kerap dicap pesakitan oleh fans Paris Saint-Germain-nya sendiri. Sudah lebih dari sekali 2 kali Messi pun dibu oleh supporternya sendiri di kandang Paris Saint-Germain ketika namanya diumumkan dalam susunan pemain. Tak sampai di situ, fans Ultras Paris Saint-Germain pun sampai lakukan demonstrasi di depan stadion supaya klub menjual Messi. Alasannya pun jelas, fans Paris Saint-Germain kecewa dengan Lionel Messi yang gagal bawa klub bersaing lebih tinggi di level Liga Champions. Apalagi Paris Saint-Germain pun cuma selesai di babak 16 besar selama 2 musim bersama Messi. Meski hal itu bukan salah Messi semata, tetapi sepertinya pemain Argentina itu dijadikan kambing hitam. Arsenal ajukan tawaran kedua untuk Jurriën Timber. The Gunners memiliki tawaran awal yang ditolak oleh raksasa Belanda itu pekan lalu. Tawaran tersebut diyakini sekitar 30 juta pound sterling yang jauh di bawah harga yang diminta oleh Ajax sebesar 50 juta pound sterling. Jurriën Timber pun nyaris bergabung dengan Manchester United pada musim panas tahun lalu, namun memutuskan untuk bertahan di Amsterdam setelah mendapatkan peringatan dari pelatih Belanda saat itu yakni Louis van Gaal. Namun Timber kini merasa siap untuk pindah ke Premier League dan Arsenal memimpin dalam perburuan tanda tangannya. Dan menurut pakar transfer yakni Fabrizio Romano, klub London Utara itu pun telah mengajukan tawaran keduanya untuk mengamankan jasanya, yang berada di antara 38 hingga 41 juta pound sterling. Meskipun ada ketertarikan dari Bayern Munchen, Timber ingin bergabung dengan Arsenal dan dia telah menyetujui persyaratan pribadi dengan The Gunners. Gabung Barcelona, Gundogan wujudkan mimpi.
Gundogan resmi diumumkan sebagai pemain baru Barcelona pada hari ini. Pemain berusia 32 tahun itu pun setuju dikontrak selama 2 tahun dengan klausul pelepasannya yang mencapai 400 juta euro atau sekitar 6,54 triliun rupiah. Kepindahan itu pun menandai akhir karir Gundogan bersama Manchester City. Gundogan sudah menghabiskan 7 tahun yang sukses dengan raihan 14 trofi juara termasuk treble yang dimenangi pada tahun 2022-2023. Jelang kepindahannya pun mantan pemain Borussia Dortmund itu merilis surat perpisahan yang menyentuh. Gundogan mengungkapkan bahwa Barcelona adalah klub impiannya di masa kecil. Selain itu, pelatih Barca bernama Xavi Hernandez pun punya andil besar dalam meyakinkan pemain berdarah Turki tersebut. Kalidou Koulibaly resmi hijrah ke Arab Saudi gabung Al Hilal. Kalidou Koulibaly resmi meninggalkan Chelsea setelah hanya semusim di Stamford Bridge. Dia pun memutuskan hijrah ke klub Arab Saudi yakni Al Hilal. Bek tengah berusia 32 tahun itu pun berkebangsaan Senegal telah resmi diperkenalkan oleh klub barunya yakni Al Hilal. Dia pun menjadi bagian gelombang pemain-pemain top yang menjajal peruntungan di Liga Arab Saudi yang bertabur pundi-pundi uang. Datang dari liga terkuat di dunia yakni Koulibaly, pemain Senegal ini adalah pemain Al Hilal. Tulis akun media sosial resmi klub Saudi Pro League tersebut pada Senin kemarin. Kalidou Koulibaly sendiri dikontrak selama 3 musim. Mantan pemain Napoli itu pun bakal membela Al Hilal sampai akhir musim 2025-2026. Sebelum memperkuat Chelsea, Koulibaly pun 8 musim membela Napoli. Dia kemudian dibeli oleh Chelsea seharga 38 juta euro pada awal musim 2022-2023. Bersama Chelsea, Koulibaly pun memainkan 32 pertandingannya di semua kompetisi. Dia pun menyumbang 2 gol untuk Chelsea. Hanya 1 musim Chelsea sudah menjualnya ke Timur Tengah. Chelsea melepas Koulibaly ke Al Hilal dengan nilai transfer 23 juta euro. Roberto Firmino merapat ke Al Ahly. Roberto Firmino sedang melakukan negosiasi dengan Al Ahly. Itu sebagaimana disampaikan oleh pakar transfer Eropa bernama Fabrizio Romano. Al Ahly sedang berbicara untuk mendatangkan Roberto Firmino. Negosiasi tengah berjalan dan saat ini menunggu keputusan dari sang pemain. Al Ahly mempersiapkan tes medis jika mendapatkan lampu hijau minggu ini, tulis jurnalis ternama Fabrizio Romano di akun Twitter pribadinya. Liga Arab Saudi memang tengah menjadi destinasi teranyar bagi para pesepak bola dunia. Sejumlah klub tak ragu-ragu mengencurkan dana berlimpah untuk mendatangkan nama-nama besar seperti Cristiano Ronaldo yang bergabung dengan Al Nassr musim lalu. Kedatangan Ronaldo pun di Arab Saudi tampaknya menjadi magnet tersendiri bagi para pemain lainnya. Pasalnya setelah musim kemarin berakhir, pesepak bola ternama lainnya turut merapat. Sebut saja seperti Karim Benzema dan N'Golo Kante yang bergabung dengan Al Ittihad. Dekati Chelsea, AC Milan siap bungkus gelandang murah meriah Ruben Loftus-Cheek. Ternyata melansir dari Football Italia, Milan atau Rossoneri sekarang gerak cepat untuk mendekati pemain Chelsea yaitu Ruben Loftus-Cheek. Milan pun sendiri selama ini memang pernah dikaitkan dengan Loftus-Cheek. Pergerakan ini pun menjadi ide dari mantan direktur mereka yakni Paolo Maldini. Lalu gelandang berusia 27 tahun itu pun kabarnya menjadi salah satu fokus utama mereka untuk bursa transfer musim panas 2023. Lebih lanjut, Milan sendiri sudah menghubungi pihak The Blues dan menyatakan minat mereka untuk Loftus-Cheek. Resmi, Allegri bertahan di Juventus tolak gaji tinggi Al Nassr dan Al Hilal. Kabar ini mungkin kurang mengenakan bagi tifosi Juventus sebab secara resmi Max Allegri menyatakan bertahan di Juventus. Max Allegri pun menolak tawaran gaji tinggi dari 2 klub Arab Saudi yakni Al Nassr dan Al Hilal. Melalui pakar transfer Fabrizio Romano menyebutkan bahwa Allegri menolak proposal yang diajukan oleh Al Hilal. Pelatih asal Livorno itu pun disebut mengesampingkan tawaran gaji 20 juta euro per musim atau sekitar 327 miliar rupiah dalam kontrak selama 3 tahun. Menurut Fabrizio, Allegri pun menghormati minat dari Al Hilal yang berniat mengontraknya. Namun pelatih berusia 55 tahun itu pun tidak pernah niat sedikit pun untuk meninggalkan Juventus. Selain Al Hilal, klub yang dibela oleh Cristiano Ronaldo pun yakni Al Nassr juga dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Allegri. Namun demikian hingga saat ini proposal yang datang hanya berasal dari Al Hilal.
belum ada kontak langsung dari pihak Al Nassr sejauh ini. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.